Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan pemirsa. Nah ini hashtag yang tadi sempat kita sampaikan bersama kepada Anda pemirsa, kabur aja dulu. Udah pernah dengar kan pastinya? Udah sangat beredar di media sosial. Nah yang menjadi perhatian kita saat ini adalah mengapa pilihan tinggal dan bekerja ataupun belajar di luar negeri ini menjadi pilihan. Saat ini kita akan bahas pemirsa bersama dengan narasumber kita, ada Mas Emil Dardak yang juga merupakan Wakil Gubernur terpilih Jawa Timur. Selamat sore Mas Emil. Selamat sore Mbak Nadila, Mbak Celia. Oke. Di studio juga ada Mbak Devi Rahmawati yang merupakan pengamat sosial. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Langsung saja saya akan ke Mas Emil. Mas Emil, kita ketahui bersama Mas Emil ini pernah kuliah di luar negeri, di Jepang dan juga di Australia. Boleh cerita pengalamannya seperti apa hingga akhirnya menempuh pendidikan di sana dan juga kembali untuk mengabdi di Indonesia? Ya, jadi saya mulai dapat beasiswa itu setelah menjadi juara 1 pelajar teladan se-DKI Jakarta. Saya daftar beasiswa ASEAN yang sampai hari ini masih ada skema beasiswanya untuk menempuh pendidikan secondary school di Singapura. Jadi ini full dibayarin oleh ASEAN. Kemudian selanjutnya mengikuti sistem pendidikan di luar, beasiswa sampai doktor, sampai S3 di Jepang. Begitu. Jadi, nah cuman memang begini ya, kita harus akui bahwa nggak ada yang lebih nyaman sebenarnya daripada tinggal di negeri sendiri gitu. Jadi itulah yang membuat saya pulang kembali ke Indonesia gitu. Dan memang biasanya ya mahasiswa Indonesia tuh kalau bikin disertasi juga mengangkat tema mengenai Indonesia juga gitu. Jadi mereka memilih tema yang mengangkat mengenai Indonesia karena ya ada rasa keterkaitan ya, rasa attachment terhadap Indonesia. Nah oleh karena itu itulah yang juga membuat saya kembali ke Indonesia untuk kembali mengaplikasikan apa yang saya pelajari. Waktu di Jepang saya riset mengenai hubungan desa kota dan ilmunya saya terapkan saat menjadi Bupati Trenggalek dan sekarang di Jawa Timur untuk memastikan bahwa masyarakat desa juga punya akses infrastruktur, tapi kan nggak bisa dibangun nih ke semua desa infrastruktur yang sama dengan kota, jadi dibangun di istilahnya kita bilangnya kayak rural town lah atau kota kecil pedesaan kira-kira gitu. Jadi ada satu pusat kegiatan atau center of gravity. Oke Pak Emil, setelah ini kita akan jeda iklan terlebih dahulu, tapi selanjutnya kita akan bertanya kepada Pak Emil, bagaimana Pak Emil menyikapi fenomena kabur aja dulu. Sesaat lagi Pak Emil dan juga Mbak Devi, setelah jeda iklan berikut ini, Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan masih akan kembali untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, kami masih kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan Mas Emil Dardak tentang fenomena kabur aja dulu. Mas Emil, kan kita tahu ya, latar belakangnya berkuliah di luar negeri, merasakan manfaat pendidikan di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia untuk mengabdi. Mas Emil, tapi saat ini ada fenomena kabur aja dulu. Kabur aja ini maksudnya itu mereka keluar negeri untuk bekerja, untuk mengenyam pendidikan. Bagaimana Mas Emil melihat hal ini? Pertama begini, mungkin yang menjadi kendala tuh diksinya ya, gitu. Kata-kata kabur aja dulu, padahal dari dulu kita punya program pekerja migran gitu. Nah, cuman kan pekerja migran kita ingin memperluas supaya jenis keterampilannya itu semakin beragam, begitu ya. Ada pekerja domestik dan kita menganggap itu profesi yang baik, yang bermanfaat, tapi kita ingin memperluas lagi. Jadi dari dulu sebenarnya tidak ada yang dianggap negatif gitu atau madesu lah kalau kata anak-anak mudanya ya, masa depan suram gitu. Kalau ada anak-anak muda kita yang ke luar negeri, makanya saya sering membayangkan sebenarnya kalau kita menggunakan tagarnya rantau aja dulu gitu. Merantau itu kan sesuatu yang baik ya gitu, karena pas saya di luar negeri satu hal yang saya rasakan, saya menjadi pendatang gitu. Dan menjadi pendatang itu tentu treatmentnya berbeda ya dengan menjadi orang setempat. Itu bagus untuk mengasah daya juang, mengasah kemandirian. Itu sebenarnya hal-hal yang positif gitu. Jadi kalau kuliah di luar negeri, kayak sekarang kita di Jawa Timur
sudah ada 2 kampus yang dari luar negeri justru datang ke Jawa Timur. Ada Western Sydney University di Surabaya yang menawarkan program-program engineering dan juga teknologi digital di undergraduate level, dan ada salah satu universitas terbaik ya, top 40 di dunia, yaitu King's College London yang membuka di kawasan ekonomi khusus Singosari. Jadi sebenarnya memang urgensi untuk menempuh pendidikan ke luar negeri tidak, justru sekarang opsi di dalam negeri semakin terbuka luas, semakin tersedia banyak. Justru harusnya memang hari ini lebih banyak lagi peluang di dalam negeri untuk menuntut ilmu. Tetapi di sisi lain juga kita jangan selalu memandang mereka yang hari ini memutuskan untuk merantau ke luar negeri sebagai sesuatu yang sifatnya itu pelarian begitu. Tetapi ini adalah personal growth atau pertumbuhan kompetensi yang nantinya akan bermanfaat. Saya di Trenggalek itu ada kepala desa yang alumnus program magang di Jepang. Dan ternyata dia juga tetap memilih kembali ke Indonesia, maju kepala desa, dan menjadi salah satu kepala desa yang progresif, yang punya pendekatan yang berbeda. Jadi mungkin tagarnya jangan bahasanya kabur aja dulu, tapi rantau aja yuk gitu kira. Rantau aja dulu, oke. Tetapi dari segi maknanya ini bagus begitu ya, ini untuk pengembangan diri ke depannya. Mbak Devi melihatnya bagaimana? Apakah fenomena ini juga sama dilihatnya untuk pengembangan diri atau seperti apa? Ya, saya sepakat dengan beliau bahwa kalau misalnya kita berkaca dari negara-negara maju yang lebih banyak orangnya ke luar negeri, kita sebut saja India. Bagaimana di Amerika, jumlah TKI mereka, tenaga kerja India yang kerja di Amerika itu menguasai 73% orang luar negeri yang punya skill tinggi, yang terampil betul tuh 73% itu. Jadi kalau ada 10 orang asing, 7-nya itu orang India untuk yang tenaga kerja level atas. Nah, hebatnya apa? Ketika mereka bangun sesuatu di Amerika, pengaruhnya ada ke negara aslinya. Sehingga mereka juga membuka jaringan, membuka pintu gerbang potensi rezeki yang ada di Amerika, karena mereka udah jadi tanda kutip duta besar yang membuka akses segala macam. Itu membuka karpet merah untuk saudara-saudara yang lain untuk juga punya karya di Amerika, dan duitnya balik lagi juga ke India. Nah, artinya kita sebenarnya bahagia sekali kalau semua orang, anak-anak muda kita yang keren-keren ini bisa kerja di Indonesia, bisa juga mengibarkan bendera Indonesia di mana-mana. Kalau nggak banyak yang beneran ke luar negeri, kita nggak mungkin bisa bermimpi suatu hari Presiden Amerika orang Indonesia. Kalau nggak benar-benar ada orang Indonesia di sana yang berkarya, berkarir. Nah, artinya PR kita sebenarnya sekarang adalah bagaimana kita memantaskan diri anak-anak kita untuk bisa kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena sekarang data dunia, bukan hanya di Indonesia, ada kecenderungan industri itu enggan mempekerjakan anak muda. Nah, mau di dalam maupun di luar negeri. Jadi kita harusnya fokus pada persoalan bagaimana kita tadi mengembangkan diri untuk pantas dicari oleh siapapun yang membutuhkan pekerjaan. Dan jangan salah, pekerjaan hari ini sebenarnya banyak sekali. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang yang kemudian tidak diterima kerja? Tetapi yang menarik juga nih Mbak Devi, soal ekspektasi. Kan nih hashtag kabur aja dulu, berekspektasi bahwa tinggal di luar negeri, kemudian juga mungkin bekerja dan sebagainya di luar negeri itu jauh lebih stable daripada di Indonesia. Ini gimana pendapatnya Mbak? Itu wajar ketika seseorang belum mengetahui kondisi di luar, dia mencari kesempatan, dan ketika melihat cahaya kan kita pasti akan merasa bahwa itu sesuatu yang perlu kita dekati, nggak apa-apa. Nah, justru kita mendoakan agar mereka betul-betul bisa mendapatkan kesejahteraan tadi. Karena sekali saja Anda keluar negeri, pengalaman banyak negara, Cina, India yang udah menguasai dunia dengan diasporanya gitu ya, mereka nggak akan melupakan tanah airnya kok. Kita harusnya bangga lebih banyak orang di sana. Karena lagi-lagi bicara India, bagaimana orang-orang India yang tinggal di Amerika itu lebih banyak yang sekolahnya tinggi daripada orang Amerika asli. Nah, biasanya tadi sepakat dengan beliau tadi bahwa kalau kita di luar negeri ada upaya perjuangan yang berbeda. Ketika kita sudah berjuang, justru biasanya itu membuat kita akan naik kelas. Nah, sebenarnya yang harusnya kita punya adalah daya juang itu nggak harus nunggu keluar negeri kok. Bagaimana caranya kita punya daya juang yang sama di dalam negeri tinggi, sehingga kita mau di dalam ataupun di luar negeri kita tetap terus naik kelas. Oke, Mbak Devi ya, artinya
dengan adanya hashtag ini bukan berarti orang tersebut tidak nasionalis dong, Mbak? Tidak, kita jangan memagari lalu melabel bahwa anak-anak ini nggak cinta Indonesia. Enggak. Sekali sudah menghirup udara di tanah air ini, udah merasakan soto, udah merasakan nasi padang, saya yakin akan kembali kok ke tanah air ini. Oke, baik, tapi saya mau ke Mas Emil. Mas Emil, mungkin terakhir adalah closing statement dari Mas Emil, mungkin untuk para Gen Z yang Pesan-pesan menggunakan hashtag dari kabur aja dulu ini, Mas. Ya, Mbak Devi tadi menjabarkan dengan sangat komprehensif dan betul. Siapa sih yang nggak kangen dengan keluarga, dengan kuliner Indonesia gitu ya? Jadi tapi luar negeri dingin, iya, tapi pas lagi panas bisa lebih parah daripada di sini loh gitu. Jadi sebenarnya ini bukan cuman yang itulah tadi diksinya ini akan memberikan sebuah pesan istilahnya subconscious message yang kurang pas kalau kabur ya gitu. Tetapi saya cuma mau sampaikan sebagai pemerintah, rekan-rekan muda mungkin juga ada yang merasa nggak happy ya dengan, karena gini, kehidupan middle class kalau di luar negeri itu memang, nah ini saya mau terbuka juga, kehidupan middle class di luar negeri itu ya, coba orang tuh kerja misalnya di restoran, dia nyambi part time gitu ya, saya pernah, teman-teman saya di kuliah itu jadi part time, mereka kerja di restoran atau di supermarket menjadi kasir. Itu sesuatu yang middle class yang tetapi kayaknya di Indonesia nih juga memang hal-hal seperti itu dianggap gengsi, yang misalnya nggak gengsi kalau bisa kerja begini. Nah, kemudian kalau di Indonesia kalau nggak pakai mobil kayaknya nggak gengsi gitu ya. Jadi orang merasa middle class tuh ya kemana-mana harus naik mobil gitu. Nah ini kan juga dikritik ke kami nih pejabat gitu. Coba dong naik transportasi umum, jangan kemudian nyuruh masyarakat naik transportasi umum, pejabatnya naik mobil. Nah, saya pikir itu ide yang cukup baik, walaupun bagi kita coba cari titik tengah dengan tantangan kesibukan. Tapi ya tadi saya beberapa kali nyampaikan, anak-anak muda kita tuh udah jengah kalau ngeliat pejabat tuh petantang-petenteng gitu ya. Kemudian dalam proses-proses yang ada di masyarakat, meritokrasi itu tidak dikedepankan. Nah ini yang kita coba benahi. Kita ingin mewujudkan kehidupan middle class yang lebih baik bagi masyarakat. Coba lihat bagaimana layanan kereta dibuat lebih baik, stasiun dibenahi. Ini juga yang kita coba lakukan di Jawa Timur, sehingga trotoar diperbaiki, alun-alun itu menjadi tempat sehingga orang nggak selalu harus identik dengan belanja keluar duit untuk bisa punya quality time dengan keluarga, mereka bisa jalan-jalan ke taman. Nah ini beberapa hal yang bukan kita mau coba di luar negeri, tapi memang wajar kita ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kita. Tapi memang terjadi disrupsi besar-besaran di dunia ekonomi. Nah inilah yang kita ingin, ini juga sedang kita hadapi, transisi ini. Oke, Mas Emil, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Mbak Devi juga, semoga ini juga menjadi perhatian untuk Gen Z ya ke depannya. Betul.